Muhammadiyah, dan itu ciri bagi Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah itu ada di suatu tempat sepanjang pengajian itu masih ada. Saya tahu persis ini masjid ya, bagaimana dulu masjid seperti biasa gitu ya. Dan saya sempat tiduran di lantai masjid zaman dulu. Sampai sekarang masjid ini megah betul gitu ya. Kenapa? Biasanya Muhammadiyah di suatu tempat itu berkembang, maju dan ajeng karena ada dua manusia utama, yaitu pengusaha dan ulama gitu. Nah, termasuk di Al-Anwar, Jakub Cibenying Kidul, dulu namanya cuma Cibenying saja kan, belum ada Kidul, belum ada Kaler gitu ya. Karena belum berkembangnya sasar tembang gitu kan. Gitu. Nah itu karena tauhid murni ini gitu kan. Nah kira-kira ajengnya seperti ini orang-orang yang memiliki tauhidul kholis itu. Nah misi yang kedua adalah penyiaran ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Karena itu pada pengajian ini termasuk syiar, termasuk yang namanya penyiaran itu adalah menunjukkan tentang keagungan Allah. Makanya orang-orang yang datang ke masjid, ketika pengajian itu ada di masjid, itu selalu diingatkan khuzu zinatakum inda kulli masjid. Saya tidak nyangka mau disebut Kiai Haji. Kalau mau disebut Kiai Haji mungkin saya kostumnya tidak begini, pakai sorban, gamis panjang. Tapi karena Muhammadiyah itu kan tidak umum dikenal dengan Kiai Haji itu. Dan yang paling marah di Bandung ini itu sahabat kita Haji Taufik Rifki. Kalau di Muhammadiyah ramai disebut Kiai Haji dan diomongin gitu ya. Jadi ini yang kedua, penyiaran ajaran Islam sesuai Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Catatan penting pada kata Al-Quran dan As-Sunnah itu, maka nanti kita akan melihat ya, Al-Quran itu menjadi inspirasi, Al-Quran itu menjadi acuan, Al-Quran itu menjadi tuntunan. Nah, itu ketika melakukan penyiaran itu. Dan ketika kita menyebut As-Sunnah, maka di dalamnya itu tidak hanya berorientasi kepada syariah, tetapi juga kepada manhaj. Itu di Muhammadiyah begitu. Jadi Muhammadiyah tidak berhenti pada kata syariah, tetapi juga pada kata manhaj. Karena itu yang dikembangkan oleh Muhammadiyah istilahnya istilah Islami. Jadi Muhammadiyah lebih mengembangkan pada kata Islami. Di dalam kata Islami itu lebih berorientasi kepada nilai-nilai Islam. Nah, di antara nilai-nilai Islam itu ada syariah, ada halalan, thayyiban. Jadi ini ciri Muhammadiyah. Jadi jualan Muhammadiyah itu bukan syariah, jualan Muhammadiyah itu bukan halalan, thayyiban, tetapi halalan, thayyiban, syariah itu adalah bagian untuk menunjukkan Islaminya, nilai-nilai Islam. Makanya seperti kenapa Muhammadiyah sering menutup acara itu sejak tahun 1985 itu dengan Nasrun minallah wa fathun qarib. Sebetulnya aslinya tidak pakai wabashiril mu'minin. Kenapa Muhammadiyah tidak mau ikutkan kalimat wabashiril mu'minin? Karena Nasrun minallah wa fathun qarib itulah wabashiril mu'mininnya begitu. Karena itu wabashiril mu'minnya tidak dibaca begitu. Tapi di masyarakat tahunya dari Al-Quran saja ditamatkan. Terus saya menganggap ulama Muhammadiyah itu ngerti begitu. Sebetulnya karena dengan tidak menyebut wabashiril mu'minin, justru Nasrun minallah wa fathul qarib itulah hakikatnya atau substansinya dari wabashiril mu'minin. Nah ini orientasinya itu kepada nilai. Nah karena itu Al-Quran dan As-Sunnah dia harus menjadi sumber inspirasi, dia harus menjadi acuan, dan dia menjadi
tuntunan. Nah, bagaimana ketika Al-Quran dan As-Sunnah itu supaya bisa menjadi yang tiga itu, dan itu yang harus disiarkan? Maka tentu saja Al-Quran dan As-Sunnah itu harus difahami. Nah, pengajian juga itu dalam rangka itu, mencoba memahami, menggali isi Al-Quran dan As-Sunnah itu. Nah, ketika sudah difahami, maka dianut. Nah, jadi anutan. Nah, model di kita repotnya begitu, model menganut agama Islam sebenarnya lain tidak pemahaman, tapi pelanggaran turunan. Ayo diturun ke mana, lain pemahaman, begitu. Jadi mestinya yang disebut menganut itu karena pemahaman. Karena itu orang-orang Muhammadiyah menganut ideologi Muhammadiyah itu bukan karena melihat amal usahanya, tetapi dia menganut Muhammadiyah karena ideologinya, karena gagasannya, karena cita-citanya, karena akhlak orang-orang Muhammadiyah. Itulah mengapa dia menganut Muhammadiyah. Jadi bukan karena amal usahanya. Amal usaha itu sebagai perwujudan bahwa dia kuat di dalam ideologinya. Jadi berkembangnya amal usaha Muhammadiyah itu karena memang transformasi dari ideologi. Makanya ideologi itu adalah ide yang dituliskan, yang dicatat, gitu. Maka itu terjadi rumusan-rumusan. Maka ada rumusan-rumusan formal. Nah, ketika Al-Quran dan As-Sunnah difahami, terus dianut, maka tentu saja dia harus diperjuangkan. Maka orang-orang Muhammadiyah adalah pejuang. Orang-orang Muhammadiyah itu para pejuang, gitu. Karena para pejuang, maka disitulah saran Pak Amin Rais, orang-orang Muhammadiyah harus kembali mendalami tentang terminologi jihad di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu. Maka dia harus jadi mujahid di bidangnya masing-masing, di profesinya masing-masing. Orang-orang Muhammadiyah itu selalu berjuang. Konsekuensi dari perjuangan ada pengorbanan. Nah, gitu. Ada pengorbanan. Tidak mungkin seseorang bisa berkorban karena ketika tidak ada yang harus tidak bisa dikorbankan ya. Jadi orang-orang Muhammadiyah adalah orang-orang yang punya etos berkorban, tetapi orang-orang Muhammadiyah itu bukan jadi korban, gitu. Gitu. Jadi beda berkorban dengan jadi korban, itu sangat beda sekali. Nah, karena diperjuangkan, selalu perjuangkan, apa? Diwujudkan. Nah, makanya yang ketiga, misi Muhammadiyah setelah pemurnian tauhid, penyiaran ajaran Islam, maka yang ketiga, misi Muhammadiyah yang ketiga adalah mewujudkan ajaran Islam dalam tataran individu, dalam tataran keluarga, dan dalam tataran masyarakat. Oleh karena itu, ketika tadi rumusannya terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, maka masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu harus dimulai dari pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, keluarga Muslim yang sebenar-benarnya, maka bisa dipastikan akan terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi misalkan Muhammad pimpinan cabang Muhammadiyah Cibenying Kidul, dia berupaya benar melalui individu-individunya dan keluarganya, maka masyarakat Cibenying Kidul itu akan ada atmosfer masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tidak berarti di Cibenying Kidul tidak ada penjahat, tidak berarti tidak ada orang yang pasti ada, tetapi atmosfer yang terbaca dari masyarakat Muslim, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu pula ketika di masyarakat terkecilnya ada di ranting, di cabang, kemudian nanti di kota, di kabupaten, sampai di provinsi, dan sampailah di auratnya Republik Indonesia ini.
Oleh karena itu ketika misalnya kita bicara negara Indonesia yang semrawut begini, salah yang diantara yang dipertanyakan, di mana Muhammadiyah, di mana ormas Islam yang lainnya. Nah, maka kemarin ada kreativitas dari yang namanya Panji itu, di Mensrea itu sebetulnya satu kritikan kepada kita semua, peringatan kepada kita, muhasabah kepada kita semua. Nah, dari idealitas yang tadi ada visi ideal, ada misi ideal, maka bagaimana saya melihat dalam konteks hari-hari ini? Jadi ada beberapa poin kemudian untuk pembacaan seperti itu. Maka terinspirasi oleh salah satu istilah dalam Al-Quran, kita mengenal ada istilah ziyadah. Ziyadah yaitu tambahan, limpahan, penguatan, itu ziyadah. Ternyata kita menemukan istilah itu selain yang sudah lama dikenal, itu di kalangan tahfiz. Di kalangan tahfiz Quran ada yang namanya ziyadah selain murojaah, itu di kalangan tahfiz. Tetapi dalam konteks secara keseluruhan ada yang namanya ziyadah itu. Nah, bagaimana ketika kita membaca kehidupan dan bagaimana ketika kita ingin melakukan perubahan dalam kehidupan ke arah yang lebih baik, maka ada satu istilah tadi yang disebut kata ziyadah. Al-Quran menunjukkan ada 4 hal penting dalam konsep ziyadah, dalam konsep tambahan hidup. Yang pertama, inspirasi dari surat Yunus ayat 26. Di surat Yunus ayat 26 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ahsan, yang berbuat ihsan, maka balasan dari Allah adalah ihsan wa ziyadah dan tambahannya. Nah, kata hasan ini ternyata bukan hanya sekedar kata baik, tetapi begitu kita menemukan kata hasan yang bentukannya ada ihsan, maka ada 3 dimensi di situ. Bahkan 4 ya. 1 dimensi baik, yang kedua dimensi indah, yang ketiga dimensi menarik, dan yang keempat dimensi cantik. Gitu. Itu dimensi ihsan itu. Nah, ternyata ketika orang-orang Muhammadiyah di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, seorang warga Muhammadiyah bagaimana dia menjadi muslim, mukmin, muhsin, muttaqin yang mukhlis, gitu. Itu di pedoman hidup Islami Muhammadiyah itu, bagaimana warga Muhammadiyah secara individu dia tidak hanya sekedar disebut muslim, tapi juga dia mukmin, dia juga muhsin, dia juga muttaqin yang landasannya dia adalah mukhlis. Maka ketika 5 predikat ini ada, itulah yang disebut ibadur rahman, gitu. Disebutlah ibadur rahman. Nah, ada 13 ciri ibadur rahman dalam surat Al-Furqan, itu dikenal betul itu. Tetapi kata kuncinya untuk jadi ibadur rahman itu Allah menyebutnya adalah man khasyya rahman. Dia harus menjadi orang-orang yang punya khasyya rahman. Dia mempunyai rasa khasyya, takut kepada Ar-Rahman, kepada yang Maha Rahman, bil ghaibi, padahal Ar-Rahman itu gaib bagi dia. Jadi sekalipun gaib, itu dia tetap yakin dengan Ar-Rahman. Dan mereka itu waja'a biqalbin munib. Dan orang-orang yang menjadi ibadur rahman karena potensi khasyah rahmannya, dia selalu kembali kepada Allah. Jadi yang namanya tobat itu kembali kepada Allah bukan sekedar karena menyesali, bukan sekedar itu. Pak Quraish Shihab menyebut seorang hamba bertobat
dia kembali kepada Allah. Sebenarnya dari kata tubuh, Allah juga bertobat. Bedanya seorang hamba datang kepada Allah itu kembali untuk meminta, sedangkan Allah datang kepada hambanya untuk memberi. Jadi Allah pun sebetulnya selalu kembali. Nah, itulah modalnya khasyiyah. Ada dua istilah takut dalam terminologi Al-Quran. Ada kata khasyiyah, ada kata khauf. Bedanya di mana? Kalau kata Pak Presiden, khasyiyah itu rasa takut terhadap yang dirindukan, sedangkan khauf itu rasa takut terhadap yang dibenci. Itu bedanya di situ. Dua-duanya disebut takut gitu. Dan dua-duanya itu modal untuk takwa. Takut itu modal untuk takwa. Takwa itu bukan berarti takut, tetapi seseorang bisa takwa ketika ada modal takut. Nah, modalnya tadi ada khauf, ada khasyiyah. Yang khasyiyah jangan sampai hilang, tetapi yang khauf itu dihilangkan. Ternyata seseorang akan dihilangkan khaufnya itu oleh Allah sendiri melalui pasukan para malaikat. Makanya nanti masuk pada ziyadah yang kedua, yang tadi Pak Anto juga sudah bacakan, yang ada dalam surat Al-Fat ayat 4. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Jadi ziyadah yang kedua adalah ziyadah tentang iman. Maka siapa orang yang mendapatkan ziyadah iman itu? Mereka orang-orang yang mendapatkan sakinah. Jadi untuk menguatkan iman yang sudah ada di dalam qalbu mereka. Nah, lagi-lagi tentang qalbu itu untuk memudahkan pengertian sudah diterjemahkan hati. Pertanyaannya, kenapa qalbu diterjemahkan hati? Nah, sebetulnya hati itu term istilah yang ada pada jaringan jasmani. Hati itu. Nah, jadi jasmani punya jaringan, ruhani juga punya jaringan, begitu. Nah, karena itu bagaimana memudahkan mengerti istilah yang ada pada jaringan ruhani, maka diadoplah istilah yang ada pada jaringan jasmani. Tetapi itu bukan jasmani, gitu. Ini seperti qalbu. Untuk memudahkan pengertian qalbu, diambil istilah dari jaringan jasmani yang namanya hati. Tetapi bukan hatinya yang diambil, apa? Fungsinya, fungsi dari hati. Itu bisa. Makanya ketika orang sekarang ramai tentang Isra Mi'raj segala macam, itu kemarin ada pencerahan dari Profesor Dr. Agus Purwanto, Gus Pur. Itu ada Isra Mi'raj di Trensain Sragen. Itu mungkin di YouTube-nya sudah tersebar, nanti bisa dilihat penjelasan beliau. Hati-hati menjelaskan Isra Mi'raj dengan kecepatan cahaya. Beliau sebagai ahli memperingatkan itu. Beliau itu panjang beliau berbicara tentang itu. Nah, jadi sakinah itu, ketenangan itu adalah sebagai tambahan keimanan kepada iman yang telah ada pada qalbu kita. Maka ketika ibu, bapak, saya, adik-adik, teman-teman itu masuk pada lingkaran Muhammadiyah, begitu. Untuk sampai kepada sakinah itu harus siap menghadapi ujian. Dulu ada komeo begini, ketika zaman Gus Dur dan Pak Amin Rais dalam zaman reformasi. Upami hayang bunhar, dekatnya jeung Gus Dur. Gus Dur masuk kieu cenah. Ente suka imah cenah. Kan Gus Dur teh 2 minggu dulu mana suka imah itu. Lagi sebut wali teh Gus Dur teh sabab sok prihatin ka babaturan gitu. Dari Pak Amin mah kieu, ente siap berjuang, siap,
kudu siap boga duit sabaraha dina pesak, kudu siap dikaluarkeun. Jadi ayat ini dekat Gus Dur mah kudu siap benar gitu. Kudu siap besi saku, ada deketin Pak Amin mah kudu siap disoekeun saku teh. Jadi di Muhammadiyah gitu. Makanya kenapa ada pengajian pada canceling itu kudu siap para duit teh gitu. Sabar hasilnya akhir paham gitu. Jadi ternyata memang ada apa itu dengan pengajian, itu dengan kolbu. Maka kata Allah, siapa orang-orang yang dipilih oleh Allah itu untuk mendapatkan fadilah, bukan mendapatkan rijal fadilah ya, untuk mendapatkan fadilah, untuk mendapatkan nikmat yang sesungguhnya dan bisa berjalan di atas jalan lurus itu siapa? Allazi hababa ilaikumul iman, yaitu orang-orang yang oleh Allah dipilih menjadi orang yang cinta kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, lalu iman itu indah di dalam kolbu kamu. Wa karahal kufra, dan dia benci kepada kekufuran. Wal fusuqa, benci kepada kefasikan. Wal isyan, dan benci kepada kedurhakaan. Ulaika humur rasyidun fadla minallah wa nikmah. Itulah orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Tuh Al-Hujurat ayat 8 itu. 7 dan 8. Al-Hujurat 7 dan 8. Itulah sesungguhnya yang namanya karunia dan nikmat dari Allah. Dan ketika bicara nikmat itu nanti ada dua macam. Ada nikmat yang sifatnya umum, ada nikmat yang sifatnya khusus. Ketika ibu bapak saya mendawamkan surat Ar-Rahman, 31 kali pertanyaan Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu adalah nikmat umum. Jadi ala'a atau ala'i itu nikmat yang sifatnya umum. Nikmat yang sifatnya umum itu diberikan kepada semua makhluk, khususnya manusia dan jin. Makanya surat Ar-Rahman bertanyanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma, roh kamu berdua. Jadi roh kamu berdua itu adalah roh manusia dan jin. Itu rabbikuma. Bila itu ditarik ke rumah tangga, bisa saja rabbikuma itu roh suami istri, bisa begitu. Tapi intinya di situ. Maka ibu bapak tahu mana? Tahu ayat jelema mungkut jin. Terus ngawiri yang bungar, itu ngonan jin. Jinnya macam ayat mah, ayat kalau jalan dia, lamun ayat jelema baca iya sakitu ratus kali, baca iya sakitu puluh kali. Padahal Allah tidak hadisnya tete gitu. Nah itu pasti jinan ulama dikeun mukut jin, ngonan jin. Jin oke mirip gitu. Itu anak yang bungar teh mengkupan jin. Makanya dalam Al-Quran sampai ada surat khusus namanya surat jin. Itu peringatan itu. Tidak berarti nunggu jin so pakai celana jin gitu. Bahwa tukang jualan jin mungkin nunggu jin mungkin tidak. Ya. Jadi itu Allah atau Allah itu berpertanyaan ya Pak yang sifatnya nikmat umum. Nah kepada manusia itu pertanyaan Allah ada di surat An-Najm. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamaro. Maka nikmat roh kamu manakah yang kamu ragukan? Nah itu khusus kepada manusia itu. Di dalam surat An-Najm ayat 55. Suatu saat saya diminta khutbah nikah, yang mau nikah itu perempuannya namanya sifat Tamaro, kalau laki suaminya namanya Akmal. Wah, di juga jadi sampurna ya Pak. Jadi obat penawar keraguan yang sempurna. Itu saya bilang untuk pakai kata sifat. Kalau untuk pakai sifat itu padahal arti saya Tamarada. Kemarin dua jelema kan goncangnya gitu.
Ini mak sifat amal. Eta kan nini akina, nini inung babana karena harita ngaran eta hatina kitu berpamer ulama mana. Dijelaskan Ustaz Buraki Patuh gitu. Jadi nikmat kamu manakah yang kamu ragukan? Itu nikmat umum itu. Nah, kepada orang yang beriman, bagaimana nikmat umum itu supaya menguntungkan? Maka Allah memerintahkan faskur ala Allah la'allakum tuflihun. Maka ingat-ingatlah nikmat umum itu yang datangnya dari Allah supaya kamu beruntung. Maka di masyarakat suka ada ngayakeun tasakur bi ngaji aya kamajuan tasakur bi nikmat teh. Mulanya tasakur pengajian, geus pengajian teh barali we jamaah teh geus dalahan teh. Eta mah geus obrol. Mun aya tasakur bi nikmat teh kudu nu diodak teh ditanya ka ieu ngangge naon. Ngangge ganti ongkos grebna. Omong, ini kan kenal tadi mapa wah capek lagi, kudu gede di merek nanti. Mereka syukuran ada kemajuan. Syukuran sabar gitu kan. Pas saya ngomong begitu ada bilang, Ustaz tenang kau siap, orang mah tenang. Iya jamaah tetap di beret sini. Hingga satu saat itu almarhum itu ada dulu dokter Pak Aiman di Muhammadiyah, dokter ahli kandungan. Satu saat dia pindah lebih berkembang pas pada itu karena kan orang itu selain nasi kotak menurutnya amplop panjang dok, ya kan ambil amplop apa sih bagus ya kan udah itu ganti ongkos itu halus sehingga makna syukur itu bukan terima kasih, aslinya syukur itu artinya terbuka. Jadi orang yang datang karena syukuran ayam bukaun lain duhur, lain daharan ngumpul gitu. Tapi yang melidah yang melihat daharan gitu. Itu ada kemajuan, itu syukuran ada kemajuan. Jadi hati-hati Muhammadiyah mengayakan tasakur ini warga perlu bareng. Yang beda dari organisasi mah bisa ngajak detik itu menaik sumbangan di warga. Nah jadi itu nikmat umum. Tetapi ketika nikmat umum itu kita tahu sekarang bukan pada manusia saya diberikan, maka bagaimana kita meraih nikmat yang khusus gitu ya. Nah nikmat yang khusus itu tidak menggunakan ala a atau alai, tetapi menggunakan kata naimah, nun ain mim. Makanya kenapa kita suka berdoanya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu menggunakan nikmat khusus, itu tidak diberikan pada semua, itu hanya diberikan pada tadi Allah habbaba ilaikumul iman, hanya diberikan pada orang-orang yang dipilih oleh Allah, mereka yang cinta kepada iman. Apa ukuran cinta pada iman itu? Ukuran cinta pada iman itu sederhana saja, resep barang beda. Itu cinta pada iman. Dia jadi orang yang senang berbagi. Nah itulah yang jadi semangatnya lajismu itu. Cuma di mana pemimpinnya jadi apa, memberi untuk negeri. Negeri kiwai gitu. Maka belasok bapak dia alhamdulillah bantuan dari pemerintah. Nah, orang bisa bantuan pemerintah. Itu pengajian urusan pemerintah benar gitu. Oh, kok di satu-satunya institusi itu paling jarang hampir pengajian di Pemda, di Pemda aja pengajian. Di Pemkot aja dari al-Quwah, Pemkot apa maka kemarin pegawaian saja karena habis 1 tahun di Pemkot. Bisa seperti itu kalau barangkali jadi pegawai pemerintahan gitu ya. Kakaran angkat, kalau kakaran angkat biasa karung meletik baik lebih susah paham gimana. Habis kan seperti itu. Jadi harus ada naimah gitu. Makanya taman kehidupannya pun namanya Jannatul Naim gitu.
Nah makanya Muhammadiyah dengan visi dan misi ideal itu diharapkan bisa mengantarkan umat Islam ke gerbang Jannatul Na'im. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak saya itu ketika ada acara di Muhammadiyah, lalu kita hadir di Muhammadiyah, itu di dalam benaknya yang ada itu apa? Yang ada itu kita mau membuka pintu jannah itu. Lalu Allah menggambarkan orang-orang yang selalu jadi ahlul jannah itu, maka dia selalu berucap alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yang kedua dia berucap alhamdulillah allazi azhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Itu ucapan ahlul jannah, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi biasakan ucapan itu oleh orang-orang Muhammadiyah itu. Ketika dia berangkat ke satu tempat acara atau ketika sampai di tempat itu, dia biasa mengucapkan itu. Jadi ada sudah ucapan khotib, tapi dia ucapan ahlul jannah. Jadi kalau ada khotib seperti itu, dia sebetulnya orang yang merindukan datang ke al-jannah itu, dan dia akan mendapatkan jannahnya itu Jannatul Na'im. Nah Jannatul Na'imnya itu Allah beri nama lagi, ada Jannatul Firdaus, ada Jannatul Aden, ada Jannatul Ma'wa, itu kan ada istilah-istilah dalam Al-Quran itu semua Jannatul Na'im gitu. Jadi nikmatnya nikmat khusus yang tidak bisa didapat oleh setiap semua orang. Hanya orang-orang yang kami oleh Allah dia telah cinta kepada iman, dan iman itu indah di dalam kolbunya. Nah keindahan iman dalam kolbu itulah yang membuat dia tentram dan tenang, sehingga istilahnya pun beda. Ada mutmainah, ada sakinah. Mutmainah cukup dengan zikrullah, tetapi untuk sampai sakinah harus siap mengalami bahtera ujian. Itu bedanya. Jadi mutmainah itu makanya dalam penerjemahannya itu para ahli bahasa sampai teliti. Mutmainah diterjemahkan tentram, sakinah diterjemahkan tenang. Berarti ada sesuatu yang beda antara tenang dengan tentram. Gitu. Makanya di rumah tangga dipakainya bukan keluarga mutmainah, tapi keluarga sakinah. Ada ujian terberat dalam rumah tangga. Apa ujian cinta? Gitu. Maka ngukur salatihan yang terima tinggal lihat barang-barang di pamit sampai ibu kan itu barang-barang wae alus gitunya. Cincin salat kita cinta. Pada ibu yang modern akhirnya hanya membalas cinta beli begitu. Nah itu. Jadi ukurannya memberi. Nah itu di konteks ziyadah yang pertama itu. Jadi dia ihsan, dan orang-orang ihsan itu itulah juga orang takwa. Jadi selain disebut muhsin itu dialah mutakin. Lalu ketika kita melihat secara empiris siapa orang takwa itu yang ada di rentetan Al-Imran 133 sampai dengan 136, maka ciri utama dan pertama manusia takwa adalah bersegera kepada ampunan dan jannah Allah. Kan gitu. Wasarimu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Saya berkesimpulan ayat ini menunjukkan bahwa ciri pertama dan utama manusia takwa dia bersegera kepada ampunan Allah dan bersegera kepada jannah Allah itu. Lalu ciri-cirinya baru di 134, 135 itu. Itulah ciri-ciri mereka yang bersegera mengampunan. Ternyata yang menarik, yang pertama disebut infak dulu, begitu. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ini senang dia berinfak. Dia senang berinfak. Dia bersegera. Nah, ketika nanti muncul pertanyaan, kenapa dia bersegera kepada ampunan dan jannah Allah? Kalau kita menemukan Allah mengenalkan dirinya. Allah yang hidukumul magfirah wa fadla, gitu. Ternyata Allah itu menjanjikan ampunan dan karunia. Nah itu
Apa karunianya tadi? Berupa balasan-balasan, balas tambahan itu ziyadah. Para ulama sebagai ulama memberikan makna ziyadah di ayat ini, tambahannya itu adalah berjumpa tanda kutip dengan wajah Allah. Itu nanti ada di cerita Abu Nawas ramai itu tentang itu. Menarik sekali kecerdasannya Abu Nawas menjawab filosofi seperti itu. Jadi dia mendapatkan tambahan itu. Lalu wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zillah. Dan orang seperti ini kata Allah, orang-orang ketika dia mendapatkan balasan yang baik, balasan yang indah, balasan yang menarik, wujud balasan baik itu dapat tempat, dapat balasan yang baik. Nah, bagaimana tempat dan balasan yang baik itu indah? Bagaimana indah? Digambarkan dengan jannah itu menarik. Dari situlah ada lipat ganda pahala. Itu makna ihsan. Makna ihsan itu sampai seperti itu. Nah, dan pada waktu itu kata Allah tidak ada debu hitam yang menghalangi dia dari tidak menutupi wajahnya, dan juga tidak dihinakan oleh Allah. Orang yang seperti ini yang sudah dapat balasan yang ahsan dan ziyadah itu. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Nah, itulah yang disebut penduduk surga itu. Itulah penduduk jannah itu. Yang selain ucapan yang tadi, ya, itu digambarkan seperti itu di Yunus ayat 26. Nah, yang kedua tadi mendapatkan tambahan kekuatan keimanan. Makanya sering disebut pengajian-pengajian ini adalah meningkatkan iman dan takwa. Itu jawaban yang paling cerdas untuk jamaah kalau sudah ngaji itu. Pasti yang terakhir ngaji itu sok nanya, Pak. Bu, tadi ngaji teh, wah benar ngaji teh tadi mah. Mau benar teh, wah pokoknya mah benar gitu ngaji. Dubi ustaz nerang kenal, oh terang karos kene ka ustaz. Eta ceritanya nyawana halus. Pan pertanyaanna ge, ai ustaz tadi nerang kenal, jadi sana wajib ngajawab. Ustaz. Mulai aya nu rame, Edi Sujana teh kamari kumaha tanya we ka Edi. Model gitu dengan nyawanan saking cerdas. Depan saya nanya teh ka ente, mata kurangnya ngajawab sabab ente nu nanya ka saya. Liur nanya ka ente mah mau kan urang teu pusing ngajawabna. Henteu cenah nu kadenge kumaneh naon, geus singkat mah iman jeung takwa teh jawaban cerdas. Da memang da mata ngajani nu anu teu ngarti teh aya teu ngarti mah kitu. Bosan ngaji teh naon iman jeung takwa. Mana hayang naon ku ngaji teh. Bek tadi hayang teh cenah eta doa nu pangsaena kumaha gitu. Maka sok aya model Pak Bibi nyangga bencai, lain jadi doaan jadi inung doa. Nanti ada cat halus gitu. Nah, khusus tentang minum bagus juga tuh. Nah, ulah langsung direkod. Lalu Nabi mencontohkan dengan minum air zam-zam itu. Ternyata sebelum minum air zam-zam itu Nabi ucap apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in. Nambe dileukeun. Tah ieu mah komo tapi kalau cai mineral teh ulah langsung dileukeun. Dileukeun dibuka heula kieu sina kaluar heula pengawetna. Si mereka pati ayeuna si Abu teh nipu. Awalnya mah air pegunungan, si orang lain air pegunungan. Di jero eta. Untuk teman saya pensiun di Danau Aku Samsudin ketua MPK. Wah, gini eta nipu itu teh perusahaan teh kan gitu. Nah, baru diminum racunnya kan sudah keluar. Itu Nabi itu sudah mencontohkan. Jadi doa yang tadi itu bukan sekedar doa minum air zam-zam saja. Setiap kita mau minum itu dipakai, suruh keluar dulu pengawetnya. Sekarang ini kan banyak orang kemasan itu pakai pengawet gitu ya.
karena pengawet mudus asupan dari urat awetnya penyakitnya kan ya. Itu juga harus hati-hati kan itu ya. Makanya belajarlah pada Cina. Cina itu memproduksi sesuatu ada efek negatif, lalu dia buat produk yang untuk menghadang efek negatifnya itu kan. Akhirnya kita mentok diajar kita ngewa ke Cina gitu kan. Tunggu apa jadi jelma hipertensi ngaku tak ngewa apa ya kita tinggal ngewa batu kurang nah seperti itu. Ziyadah itu yang pertama. Nah ziyadah yang kedua tadi penguat keimanan. Ziyadah yang ketiga itu kita temukan di surat Al-Fatir ayat pertama. Di antara bentuknya bentuk tahmid, di mana Allah telah menciptakan para malaikat sebagai pasukan Allah yang bersayap-sayap itu, yang bersayap-sayap, dan Allah menambahkan ciptaannya. Nah, ketika kita tarik inspirasi ayat ini, maka tambahan ciptaan Allah itu apa? Itulah yang kemudian bagi orang-orang yang bertakwa itu dia mendapatkan hal-hal yang sifatnya layah tasih dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi orang-orang takwa itu kenapa dia menjauhi yang namanya judi, menjauhi yang namanya nasib? Karena itu selalu diduga-duga. Orang-orang takwa sering mendapatkannya yang tidak diduga. Jadi saya ngobrol dengan sahabat saya Agus Rahmat Hidayat, itu namanya Bimo. Itu nama kan membalik dia. Marahnya lebih halus jembatan saya. Agus Rahmat Hidayat. Oh itu pikiran-pikirannya dulu Mukarman almarhum Pak Karman, almarhum Dudung, bisa berwajib. Akhirnya si mereka kalau dulu dengan Pak Karman itu dibelah mau. Nah ternyata apa yang saya bilang tadi, ternyata apa yang Anda obsesikan itu Allah di pihak PKT ke anaknya teh alhamdulillah gitu kan. Terus gue kalau ini lebih cerita ternyata pangkobana anaknya 11 tapi jarang ini Pak Presiden. Ayah udah dipika ke lu dan jadi itu hal yang wajar saja. Ya yang dipika ke lu mungkin kecerdasannya lebih daripada kita. Saya yang pernah jadi guru itu, pernah guru di sekolah itu kalau begitu kalau kamu lihat ke otaknya lebih dibanding saya Pak Inan kan gitu. Jadi kami ibu bapak kadang-kadang pika ke lu, kamu akan ngomong. Sini ini lebih pintar dibanding ibu dan bapak. Tapi kalau pintar mana-mana pintar seperti itu. Itu ziyadah ciptaan Allah. Allah menambah ciptaannya itu. Jadi dalam konteks kehidupan sekarang pun, misalkan ketika kita berhadapan, ketika menunjukkan empati kita terhadap bencana itu. Nah, ketika musibah itu dalam kata para ulama, musibah itu adalah sesuatu yang menimpa bencana yang sifatnya individual. Tapi ketika bencana itu sudah massal, itu adalah sudah namanya fitnah. Jadi fitnah itu bencana yang sifatnya sudah sifat sosial. Dan ketika bencana sudah sifatnya massal, yang sampai hari ini betul pemerintah menyebutkan bencana nasional. Memang kembali disebutkan kejadian internasional. Maka di situ kata Allah bisa namanya jadi al-iqob. Iqob itu sudah suasana itu siksaan, bencana yang di situ terasa ada hukuman, ada siksaan. Dan dalam hal ini fitnah yang nanti jadi iqob, kata Allah tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Itu berdasarkan Al-Anfal ayat 25. Tidak hanya menimpa orang yang zalim saja. Dan lebih bahaya lagi ketika jadi azab, begitu ya. Lalu ada orang bertanya, apa bedanya iqob dengan azab? Dua-duanya hukuman, dua-duanya juga siksaan. Tapi kenapa ada istilah yang berbeda? Nah, para ulama tafsir melihat-lihat, meneliti, kesimpulannya kira-kira iqob itu sekeras-kerasnya siksaan, tapi dia masih ringan gitu. Tapi bila azab, makanya di iqob ada syadidul iqob. Tapi ketika masuk pada wilayah azab, itu azabun azim, azabun alim, azabun iqob, azabun syadid.
Itu ketika masuk kata azab. Nah, lalu kata para ulama, iqab itu siksaan, hukuman yang masih memberi peluang orang bertobat. Tapi ketika sudah masuk pada wilayah azab, itu sudah tidak ada kesempatan lagi dia untuk bertobat. Alhamdulillah, lalu bagaimana suasana seperti itu? Nah, kondisinya itu jadi balai. Kondisi itu sangat berat. Itu ketika sudah masuk pada wilayah balai, dan di situ ada ciptaan-ciptaan baru lagi. Allah tantang yang namanya manusia, terutama manusia yang sombong. Bila ini ayo kamu harus bagaimana? Makanya kenapa ayatnya itu kata Allah apa? Ittaqu fitnata la yusibana allazina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Seperti itu. Lalu kenapa kita suka berdoanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi coba bagi kita itu jadi kebiasaan, jadi habit bertobat untuk kembali kepada Allah, jadi habit. Kenapa? Karena kita tidak bisa keluar dari yang namanya dosa-dosa kecil. Kita berupaya meninggalkan dosa besar, tapi kita sering tidak bisa keluar dari dosa kecil. Komen sama pakai motor kan. Asal bermacet itu malah saya peluang. Oh, asal menunjuknya peluang. Tak etan dosa tekan sate. Waktu rumpus ngantri kita tadi disaling gitu. Saya kan lebih omongin dan gitu. Hari kadang-kadang sama-sama begitu, ya Allah, ampuni hamba dari dosa yang hamba sadari dan yang tidak hamba sadari. Tapi kalau kesadaran, mun antrian atau yang berlaku gitu segala macam itu. Oh, kita semoga kedudukan ya. Padahal sekarang saat terjadi kedudukan Allah gitu. Oh, pakai rekomendasi. Oke, yang bapak yang dipayung segitu. Tapi banyak memodarkan panggilan. Namun mereka seperti itu. Itu kalau dia sudah jadi azab itu seperti lalu dia jadi kemudian suasananya sudah mencekam. Bila sudah seperti itu, apa kondisi yang terjadi? Kondisinya itu al-basa. Itu sebab penderitaan. Ada penderitaan. Coba bisa dibayangkan kan? Oleh perhitungan yang normal, bahwa itu pembersihan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu 3 tahun membersihkannya. Walaupun kata Pak Yusuf kalau 3 bulan itu cukup, namanya di mana baru kalau lebih terlibatan saya. Tapi ada ahli lagi, bagaimana untuk memulihkan bahwa pemulihannya itu tidak cukup 30 tahun. 30 tahun saya hanya berdalapan, beneran mana gitu. Kalau saya nawai saya pernah, terus pernah di Aceh baru COVID ya. Itu bagaimana coba untuk menghadapi seperti al-basa. Malah kemudian ada al-doro, aneka ragam kesempitan al-doro itu. Lalu orang-orang Arab itu sering menyebut al-karisah gitu ya. Al-karisah itu serba sulit. Jadi penderitaan, kesempitan, serba sulit itu al-karisah. Kapan berakhirnya, bentuknya bagaimana nanti pemulihannya, itu jadi adahar kata orang Arab itu. Bentuknya tidak terbayang, nanti itu bagaimana. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan kecil ya anak-anak, apakah masih ada masa depan untuk saya? Nah, seperti pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, bila kondisinya sudah seperti itu, maka kata Allah, ujungnya kata Allah, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah itu sangat keras siksaannya. Itu menggunakan kata iqab. Dan itu ada kesempatan untuk penyadaran diri. Nah, maka yang keempat, ziyadah yang keempat, ini yang kemudian Allah beritakan kepada Nabi dan kemudian jadi contoh dari Nabi itu untuk kita. Apa?
yaitu ziyadatan ilmi, tambahan ilmu. Maka Allah perintahkan pada Nabi dalam surat Toha 14 dan juga kepada kita, Qul Rabbi zidni ilma. Itulah sebabnya di muktamar kemarin 48 Muhammadiyah menegaskan, selain Muhammadiyah dikenal gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan kaji, disebut juga Muhammadiyah itu gerakan ilmu. Jadi gerakan ilmu. Jika orang-orang Muhammadiyah itu tahunya itu karena ilmu, bukan tahunya karena ucel. Nah, ini begitu. Ustaz tidak begitu, tapi pakai ilmu. Makanya kenapa ada ilmu pengetahuan? Ilmu itu adalah alat untuk mengetahui. Maka ketika orang mengetahui sesuatu dengan ilmu, maka ilmunya kata Allah harus sampai pada ar-rasikhuna fil ilmi. Makanya majlis yang dikenal oleh kita disebutlah majlis taklim, majlis ilmu. Termasuk di dalamnya bagaimana ilmunya agar zikirnya itu benar, bagaimana ilmunya supaya dia itu muhasabahnya benar, bagaimana ilmunya supaya dia beramalnya itu benar, supaya amalnya jadi amal soleh. Itulah gerakan ilmu, dan disitulah ziyadah yang keempat, yaitu ilmu. Allah mintalah kepada Allah tambahan ilmu. Makanya sejak kecil kita dididik di sekolah itu untuk mengucapkan Robbi zidni ilma. Malah di ulama pas harus disarakah ya, terus disarakah, ditambahkan Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Aslinya maka Robbi zidni ilma. Nah, sehingga banyak bacaan-bacaan tidak sampai pada hadis marfu, tidak sampai pada Nabi, yaitu dalilnya itu, tetapi dia adalah maksur. Tapi itu adalah dikenal oleh para ulama, bahkan itu rumusan para ulama. Nah, sepanjang itu inspirasinya dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka doa-doa itu bisa dipakai. Maka muncullah doa al-maksur itu. Jadi maksur, dia terinspirasi oleh ayat-ayat Al-Quran, terinspirasi oleh sunnah Nabi itu. Nah, jadi orang-orang Muhammadiyah, ibu bapak sekalian, pada saat ini saya ingin berbagi dengan tadi. Kita pegang satu terminologi Al-Quran yang namanya ziyadah. Kita mendapatkan tambahan balasan dari Allah. Ya. Makanya satu perbuatan baik itu Allah mengganti kelipatannya sampai bisa diangkatkan 700. Dan kenapa itu tidak langsung kita rasakan di dunia? Itu Allah sebarkan, karena mungkin kita tidak akan kuat. Karena bagi kita manusia itu ada keterbatasan, ada ketidakpastian, ada ketidakberdayaan. Maka cara Allah membalas kebaikan kita itu Allah sebar kepada keturunan kita. Maka ketika kita punya obsesi, ada sesuatu yang kita harapkan bahwa itu baik untuk kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk agama kita, baik untuk masyarakat kita, cara Allah mengabulkannya itu Allah titipkan sebagian kepada anak kita, Allah titipkan sebagian kepada cucu kita, Allah titipkan sebagian kepada tetangga kita. Makanya ketika ditanya kenapa suka ada tasakur iman mengundang orang banyak, sebenarnya di antara kesuksesan kita ada doa orang lain. Cuma kita tidak tahu orang lain mana yang dikabulkan oleh Allah doanya untuk kita, kan gitu? Maka kita menolak apa yang dilemati gitu. Karena kita tidak tahu doa siapa yang dikabul, itu alasan kenapa kita kumpulkan semuanya. Jadi kesuksesan kita, kebaikan kita ada intervensi doa orang lain. Itulah syukur, itulah namanya terbuka. Kita membuka diri. Maka orang yang terbiasa membuka diri itu orang-orang yang syukur, yang kata Allah qalila ma tashkurun. Cuma hanya sedikit di antara kamu yang benar-benar membuka diri. Makanya kenapa ketika orang bersyukur itu kata Allah, Allah bukakan. Makanya muncul ayat tadi, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kira-kira saya sering contohkan, ibu bapak bersyukur itu, ibu bapak membuka diri itu seperti kita
tinggal di sebuah kamar yang ukuran kamar itu katakanlah hanya 3 meter persegi, gitu. Tapi tiap kamar rata-rata ada jendela. Begitu kita buka jendela, yang terlihat oleh kita bukan lagi 3 meter persegi, sudah tidak terukur lagi luasnya. Itulah cara memahami kita bersyukur itu. Makanya orang-orang yang beriman, orang-orang Muhammadiyah, yang muslim, mukmin, muttaqin, muhsin, yang tulis itu, dia adalah orang-orang yang suka bersyukur sehingga dia buka dirinya dan Allah membuka cakrawalanya lebih luas. Makanya kenapa Muhammadiyah bisa mengembangkan sampai ada cabang-cabang istimewa di luar negeri itu. Memang ketika diumumkan Muhammadiyah meli universitas di anu, meli gereja jadi masjid di anu, orang daerah yang luar Jawa atau di Jawa dulu tanding napas aja kurang mengumpulkan duit 5 juta gitu ya. Nah sekali itu di Bali ya kurang di bantuan kan itu kan bukan omongan pimpinan pusat ini kan. Gitu. Ada ranting dari jika saya di Bali, lalu orang Bali sama teman-teman PPM Bali bangga, orang-orang PP yang pernah datang ke UTI itu bangga. Akhirnya saya bangga orang PP datang aja, naon dah kayaknya. Buktinya Bali kan kayaknya Muhammadiyah nggak sakit begitu lah. Belum berkembang banyak, kenapa? Berarti belum ada manfaatnya. Jadi pulang dari sana apa catatan penting? Nah kemarin alhamdulillah ketika musim COVID, kita dari MPKU berkesempatan ke pelosok-pelosok itu. Memang kita ngeri kalau sudah datang di situ. Bagaimana orang di awal berjuang Muhammadiyah itu kan sampai menembus daerah Protestan dan segala macam bagaimana. Pun Muhammadiyah dari semangatnya kemanusiaan yang humanis, tidak berhenti pada kemanusiaan, tetapi ada humanisnya. Artinya bahwa kemanusiaan yang humanis itu kemanusiaan yang di dalamnya adalah mengangkat harkat martabat manusia. Di setiap musim pemilu sering terjadi kemanusiaan yang tidak humanis. Seorang rakyat dibeli 50.000, yang 5 tahunan rakyat dikasih sak, harga naik, itu humanis sebentar. Yang humanis itu bagaimana tadi mengangkat harkat derajat manusia dan Muhammadiyah melakukan seperti itu. Saya kira itulah ibu bapak sekalian, cukup 1 jam saya bisa bicara di sini. Saya nggak tahu biasanya kalau ada yang jawab.